فبأي آلاء ربكما تكذبان أنا مسلم وأقولها ملء الفؤاد وفي Di tahun 1979, tentu kita masih kecil ya, si anak-anak. Di negeri Saudi Arabia, ketika tahun haji, jadi manusia itu dari mana-mana haji di tahun 1979 itu, sampai diperkirakan haji yang datang itu sampai 50.000 orang di tahun itu. Datang 200 jemaah, entah datang dari mana, membawa peti ke dalam Masjidil Haram. Isi peti itu semua senjata. Dan anehnya dia berhasil tuh masuk tuh, membawa 200.000 orang, membawa peti isinya semua senjata. Tiba-tiba ketika itu sedang sholat subuh. Jadi jemaah haji ini sedang sholat subuh. Tiba-tiba ada orang yang bernama Juhaiman al-Atyubi. Makanya fitnahnya disebut fitnah Juhaiman. Ada orang namanya Juhaiman al-Atyubi. Tiba-tiba mendorong imam sholat di Masjidil Haram. Dia sambar mic-nya, langsung berceramah. Isi ceramahnya menjelaskan tentang kezaliman, kerusakan dan kemaksiatan di mana-mana. Sampai dia bicara soal kemunculan Imam Mahdi. Ketika kemudian dia bicara panjang lebar soal Imam Mahdi, tiba-tiba dia mengatakan bahwa Imam Mahdi yang ditunggu-tunggu sudah ada di Masjidil Haram. Maka berdirilah seseorang yang bernama Muhammad ibn Abdullah Al-Qahtani. Muhammad ibn Abdullah Al-Qahtani. Kata Juhaiman al-Atyubi, inilah Al-Mahdi yang dijanjikan Nabi SAW kedatangannya di akhir zaman, yang akan membawa keadilan. Bayangkan, orang lagi sholat subuh, sebagian jemaah haji ada yang takbir, sebagian jemaah haji ada yang bingung, ada apa ini? Sebagian jemaah haji ada yang ketakutan. Tiba-tiba kemudian setelah berdiri Muhammad ibn Abdullah Al-Qahtani di samping Juhaiman al-Atyubi ini, kemudian Juhaiman meminta kepada seluruh jemaah haji yang ada di Masjidil Haram untuk membaiat Muhammad ibn Abdullah Al-Qahtani ini. Tiba-tiba 200 jemaah yang dibawa dia datang membawa peti. Yang saya katakan tadi isinya semua senjata. Langsung senjata itu diambil, kemudian ditodongkan kepada jemaah haji. Sebagiannya naik ke menara-menara Masjidil Haram. Kemudian Juhaiman al-Atyubi memaksa jemaah haji yang ada di Masjidil Haram untuk membaiat Muhammad ibn Abdullah Al-Qahtani ini. Gimana ketakutan? Senjata ditodongkan. Kemudian 200 pasukan disebar berada di menara-menara. Lah kekacauan dalam Masjidil Haram ini terdengar sampai kerajaan Saudi. Maka kerajaan Saudi mengutus polisi untuk mengecek ada apa keributan yang ada di Masjidil Haram itu. Baru saja polisi datang dengan mobilnya, turun dari mobil ditembaki, mati semua polisinya. Akhirnya kemudian jemaah haji makin tegang tuh.
karena sudah terdengar letupan-letupan senjata. Akhirnya kemudian kerajaan Saudi mulai bertindak, mengumpulkan para ulama, minta fatwa, karena kejadiannya di haram. Sementara di haram itu tidak boleh ada pertumpahan darah. Gimana ini masalahnya, ada teroris. Akhirnya kemudian Lajnah Daimah, Hay'ah Kibarul Ulama memberikan fatwa, boleh menyerbu balik, menangkap semua teroris yang masuk ke dalam Masjidil Haram. Akhirnya kemudian dikerahkan pasukan para tentara-tentara, ada yang pakai helikopter, bawa tank, pokoknya dikepung Masjidil Haram itu. Kemudian sebagian mereka menggali lubang supaya bisa masuk ke Masjidil Haram. Maka terjadi peperangan sengit. Bayangkan, bukan sehari 2 hari, 2 minggu peristiwa itu. Apakah ketakutan jemaah haji itu? Mereka nggak bisa keluar. Keluar ditembak. Tetapi dengan kepiawaian tentara Saudi, mereka terus menyerbu para teroris ini sampai akhirnya mereka terdesak masuk ke bawah Masjidil Haram, ke lorong-lorong. Disitulah kemudian para tentara melempar gas-gas air mata, sampai akhirnya kemudian pasukan Juhaiman al-Atyubi terdesak. Sebagian mereka ada yang mati, sebagian mereka ada yang lemas karena kelaparan 2 minggu nggak makan, bersembunyi di lorong-lorong bawah Masjidil Haram itu. Akhirnya kerajaan Saudi berhasil menangkap sisa-sisa pasukan dari 200 pasukan itu. Berhasil ditangkap dalam 2 minggu kejadiannya. Kemudian kerajaan Saudi pun akhirnya mengeksekusi mati semuanya. Lihat, ini kejadian baru tahun 1979. Banyak yang mati jemaah haji di situ, banyak yang terluka. Akibat apa? Akibat mengaku Al-Mahdi, padahal Nabi Al-Mahdi palsu. Ya, ini terjadi di Saudi. Bayangkan loh, di negeri tauhid terjadi seperti ini. Pengklaman bahwa Muhammad ibn Abdillah Al-Qahtani ini adalah Al-Mahdi, padahal dia adalah settingan dari Juhaiman al-Atyubi yang dulunya bekas tentara Saudi, kemudian keluar bergabung dengan pihak oposisi yang selalu menjelek-jelekan Saudi Arabia, kemudian membuat isu dan mengkader Muhammad ibn Abdillah Al-Qahtani supaya mau dianggap menjadi Al-Mahdi. Tapi berakhir mereka mati semua, dieksekusi. Terjadi pada tahun 1979. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kalau kita lihat lagi sejarah, dahulu ada orang namanya Ubaidillah Al-Qaddah. Siapa Ubaidillah Al-Qaddah? Ubaidillah Al-Qaddah ini ngaku Imam Mahdi juga tuh. Bayangkan, dia bawa pasukan dari Bahrain, pasukan besar, berpura-pura menjadi jemaah haji. Ketika mereka kemudian membuka kain ihramnya, rupanya semua bawa senjata. Dibantainya semua jemaah haji, bahkan sumur Zam-Zam dikubur dengan jasad manusia sama pasukan Ubaidillah Al-Qaddah ini yang ngakunya Imam Mahdi. Sampai yang berlindung di kiswah-kiswah Ka'bah nggak selamat. Darah di mana-mana, orang mati bergelimpangan di mana-mana, sampai dicungkilnya Hajar Aswad. Hajar Aswad dicungkil, kemudian dicopot dari tempatnya, dibawa ke Bahrain sana. 2 tahun Hajar Aswad hilang.
dibawa oleh Ubaidillah Al-Qaddai dengan pasukannya dari Syiah Qaramithah. Dia madhabnya Syiah Qaramithah. 20 tahun, bukan 2 tahun. Hajar Aswad hilang 20 tahun, bayangkan, dibawa ke Bahrain sana. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan kezaliman. Setelah Hajar Aswad dicungkil dari tempatnya dibawa ke Bahrain, banyak bala musibah yang ada di Bahrain. Akhirnya dibalikin lagi. Kemudian diletakkan kembali Hajar Aswad di tempatnya. Lihat, mengaku Imam Mahdi membunuh ribuan jemaah haji. Itulah Mahdi palsu itu. Ya. Ini terjadi juga. Orang ngaku Imam Mahdi kemudian melakukan pembantaian. Namanya Ubaidillah Al-Qaddai. Yang lucunya lagi, ada orang namanya Muhammad bin Abdullah Al-Barbari. Muhammad ibn Abdullah Al-Barbari. Dia ngaku Imam Mahdi dia. Dia bawa tuh pengikutnya, dia gali lubang semacam gua gitu, dia buat gua, dia gali lubang sampai dalam. Kemudian jemaahnya dibawa ke lubang itu, entah berzikir, entah bersemedi, tak tahulah pokoknya. Subhanallah, Allah takdirkan roboh tanah itu dari atas. Akhirnya mati terkubur tanah. Muhammad bin Abdullah Al-Barbari, aku Imam Mahdi itu. Aneh-aneh kelakuan. Masalahnya, okelah itu di luar negeri, di Timur Tengah sana. Rupanya di Indonesia juga banyak pula lah orang yang ngaku Imam Mahdi. Contoh umpamanya kasus yang terjadi di Riau. Pernah dengar di Riau? Ada orang usianya 32 tahun. Inisialnya WAM, W-A-M. Nah, bisa dibaca tuh nanti di internet itu. Itu ngaku Imam Mahdi itu. Rupanya ditangkap polisi. Bayangkan, polisi Indonesia loh bisa nangkap Imam Mahdi. Ya. Rupanya si WAM ini yang ngaku Imam Mahdi di Riau ini istrinya 7. Oh, jadi dia itu ingin banyak istri dengan ngaku Imam Mahdi. Antum kalau pengen banyak istri ngaku Imam Mahdi aja. Itu ya. Kayak si WAM ini orang Riau, bayangkan. Ini istrinya 7, ngaku Imam Mahdi, kemudian ditangkap oleh Polda. Imam Mahdi ditangkap polisi. Ini terjadi di Riau. Kemudian juga di Aceh. Di Aceh juga tahun 2022 baru malah. Ya, juga dihebohkan dengan seorang yang mengaku Imam Mahdi. Subhanallah. Dia membuat pengumuman di pengajian rutinnya itu bahwa dia adalah Imam Mahdi. Lagi-lagi ditangkap, kemudian diinterogasi. Kemudian di Serang. Di Serang ada juga orang ngaku Imam Mahdi. Namanya Muhammad Latif. Itu juga heboh juga dia ngaku Imam Mahdi itu. Bahkan di Depok juga ada tahun 2019 itu. Buat undangan lagi di hotel. Siapa yang ingin berjumpa dengan Imam Mahdi datang katanya. Berbaiat. Lucu-lucu Indonesia ini. Bahkan yang lebih parah lagi, ada pula lah perempuan itu ngaku Imam Mahdi. Dia buat video di media, tapi orangnya entah berantah di mana. Dicari-cari gitu, hanya ketemu juga. Rupanya perempuan pula dia ngaku Imam Mahdi. Padahal Imam Mahdi itu laki-laki, kenapa jadi perempuan? Jangan LGBT kan itu. Lah dari sekian fenomena di negeri kita ini atau di negeri Malaysia, banyak juga orang-orang yang ngaku Imam Mahdi. Kenapa mesti Imam Mahdi?